Ari Samandiai, apa kabar Anda? Kini kami kembali hadir di hadapan Anda dalam berita Kalimantan Tengah bersama saya, Kalista Gloria. Sejumlah berita menarik dan informasi aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi gelar rekonstruksi mantan anggota polisi yang membunuh dan rampok warga di Palangkaraya. Sering bikin resah warga, seekor beruk dievakuasi petugas damkar di Palangkaraya. Harga cabai di pasar kota Palangkaraya semakin pedas. Tim penyidik Polda Kalimantan Tengah menggelar rekonstruksi kasus penembakan yang melibatkan mantan anggota polisi Brigadir Anton Kurniawan terhadap seorang sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Budiman Arisandi. Selain Brigadir Anton, rekan pelaku Haryono yang juga ikut terlibat dalam peristiwa ini juga turut dihadirkan. Rekonstruksi yang dilaksanakan di halaman Mapolda Kalteng dijaga ketat personil kepolisian. Dan dalam rekonstruksi ini terdapat 44 adegan yang diperankan oleh pelaku. Rekonstruksi ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang anggota kepolisian yang seharusnya menjadi penegak hukum namun malah terlibat dalam tindak kejahatan serius. Adegan demi adegan diperankan oleh pelaku dan tepat memasuki adegan ketiga diketahui pelaku sempat mengonsumsi narkoba bersama rekan pelaku sebelum melakukan aksi perampokan yang terjadi di Jalan Trans Kalimantan, Cilikriwut, kilometer 37, Palangkaraya. Tega, dalam adegan ke-11 pelaku yang sudah membawa korban ke dalam mobil tiba-tiba melakukan penembakan ke bagian kepala korban yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dan pada adegan ke-15 pelaku membuang jenazah korban ke hutan di Desa Hampangen, Kabupaten Katingan. Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan kegiatan rekonstruksi ini merupakan proses penyidikan guna untuk mengetahui penyebab pasti kronologi pelaku melakukan perbuatannya. Bahwa kegiatan rekonstruksi merupakan bagian dari proses penyidikan, ya, untuk bahan kelengkapan berkas dan untuk mencocokkan kesesuaian antara alat bukti yang dimiliki oleh penyidik dan fakta di TKP. Tadi rekan-rekan sudah ketahui ada beberapa adegan yang dilakukan baik itu oleh para saksi dan tersangka sehingga membuat jelas dan terang tindak pidana yang dilakukan. Kami sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa sampai dengan saat ini penyidikan masih berproses, masih berlanjut. Ya. Kami mohon doanya supaya perkara ini cepat selesai dan tuntas dan penyidik bisa melaksanakan tugas secara scientific crime investigation. Sementara menurut Jaksa Penuntut Umum Dwi Nanto Agung Wibowo mengatakan, rekonstruksi ini sebagai alat bukti pelengkap untuk pihak penegak hukum dalam menjatuhkan vonis terhadap tindakan pelaku. Rekonstruksi ini kan sebenarnya sebagai tambahan alat bukti, karena alat bukti yang diatur itu kan keterangan saksi. Jadi untuk mendukung apa keterangan yang sudah ada atau alat bukti yang ada, jadi hanya memperkuat lah untuk menggambarkan jalan cerita. Yang pasti tadi ada dari kejadian pertemuan pertama antara para tersangka, terus kejadian kedua ke TKP kedua ada penembakan, terus ada juga itu pas pembuangan mayat, terus pengambilan mobil yang dicuri.
Kini atas perbuatannya pelaku disanksi dengan pasal 365 ayat 4 Junto 338 Junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati. Dari Palangkaraya, Syahrul Mubarok dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan. Oke, sudah. Jadi keluar. Buntut viral video pernyataan pegawai lapas kelas 2B Sampit di media sosial tentang adanya praktik jual beli kamar tahanan dan pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas, membuat Kepala Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas dinonaktifkan. Dinonaktifkannya Kepala Lapas Meldi Putra dan Kepala KPLP Tamrin Simamora pertanggal 6 Januari tertuang dalam surat yang ditandatangani Dirjen Pemasyarakatan. Penonaktifan itu bertujuan untuk memudahkan tim Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam melakukan pemeriksaan kasus yang tengah viral tersebut. Sementara pembuat video viral, Muhammad Faizal, saat ini tengah dilaporkan atas tuduhan penipuan kepada tahanan bernama Junaidi. Namun Faizal membantah dengan menyerahkan bukti percakapannya dengan Junaidi kepada penyidik Polres Kota Waringin Timur. Faizal menjelaskan pertengahan 2024, Junaidi meminta dicarikan pengacara untuk mengurus banding dan kasasi, serta pendampingan pengajuan pindah ke Lapas Pontianak. Junaidi melalui keluarganya kemudian mengirim uang ke pengacara melalui Faizal. Namun belakangan diketahui justru melaporkan Faizal atas tuduhan penipuan. Faizal menduga laporan itu dibuat karena adanya tekanan dan intimidasi dari sejumlah oknum pejabat lapas. Dan soal uang itu, semua uang yang dikirimkan Junaidi itu adalah fee untuk pengacara. Berapa besarannya? Kurang lebih 500-an. Saya nggak hitung pasti. Ini berdasarkan yang saya tahu. Junaidi ini ditekan oleh Kalapas, KPLP, dan stafnya bekerja sama dengan Napi Salman untuk supaya saya ini masuk penjara, supaya saya dipecat. Kenapa? Karena saya memvideokan tahanan Aulia. Jadi saya seperti membuka rahasia ada praktek pengendalian narkoba di dalam lapas. Adanya tekanan dan intervensi atas laporan yang dibuat keluarga Junaidi dibenarkan Nur Fitri yang merupakan istri Junaidi. Fitri menjelaskan mereka ditekan dan diintimidasi agar keluarganya menandatangani dokumen surat untuk melaporkan Faizal. Serta mereka diancam akan mengirim Junaidi ke Lapas Nusa Kambangan. Tekanan seperti dibuang atau dimasukkan ke sel. Ya gitu. Maksudnya dibuang itu seperti apa? Ya dibuang, maksudnya dipindahkan lapas. Dibuang ke, beritanya sih dibuang ke Nusa Kambangan. Ya karena si Doyok ini supaya mendatangkan Suhadi ke sini untuk melaporkan Pak Faizal. Fitri juga akan mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur untuk meminta perlindungan atas keselamatan Junaidi di dalam Lapas Sampit. Dari Kota Waringin Timur, Syahrul Mubarok dan Mas'ud Badarudin melaporkan. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur memusnahkan ratusan knalpot bising hasil sitaan dari operasi yang dilakukan Satuan Lalu Lintas. Knalpot yang tidak sesuai spesifikasi tersebut umumnya didapat dari para pelaku balapan liar yang meresahkan warga. Pemusnahan knalpot brong atau bising dilakukan menggunakan mesin gerinda potong dengan menjadikannya beberapa bagian knalpot yang sudah rusak serta tidak bisa digunakan kembali. Knalpot brong yang dimusnahkan merupakan hasil operasi Satuan Lalu Lintas setempat dalam waktu 1 tahun terakhir. Total knalpot yang dimusnahkan berjumlah tidak kurang dari 350 unit. Kasat Lantas Polres Kota Waringin Timur, AKP Firdaus Canggih mengatakan, knalpot brong umumnya didapat dari hasil penindakan terhadap kendaraan yang digunakan untuk balapan liar.
Selama ini keberadaan para pelaku balapan liar memang cukup meresahkan. Ya, pada dasarnya untuk pelanggaran lalu lintas yang kita laksanakan, untuk penindakannya kita fokuskan ke penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Ya. Jadi penyebutannya bukan knalpot brong lagi, tapi tidak sesuai spesifikasi teknis. Dan ini kita laksanakan disposal hari ini sebagai juga kinerja akhir tahun kita. Kita juga laksanakan disposal untuk beberapa knalpot yang sudah kita amankan. Kalau penggunaan knalpotnya tidak sesuai spesifikasi teknis ini, belum ada penelitian terkait hubungannya dengan kegiatan balap liar. Namun rata-rata pengguna kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis ini ya salah satu pelaku balap liar. Dengan pemusnahan barang bukti ini, diharapkan seluruh pengendara mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama, serta menghindari penggunaan knalpot yang dapat meresahkan masyarakat. Kedepannya operasi terhadap knalpot brong akan terus dilaksanakan secara rutin. Dari Kota Waringin Timur, Syahrul Mubarok dan Masud Badarudin melaporkan. Inilah seekor beruk yang dievakuasi oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya di halaman salah satu rumah warga, Jalan Bukit Raya 13. Beruk ini terpaksa dievakuasi petugas lantaran sudah berulang kali meresahkan warga karena sering mengganggu warga yang beraktivitas dengan cara mengambil barang seperti ponsel dan peralatan lainnya. Jangan dilapas lu lah. Beruk ini sebelumnya sempat dipelihara oleh salah satu warga. Namun karena tindakannya yang membuat resah, akhirnya warga meminta petugas Dinas Pemadam untuk mengevakuasinya. Setelah 45 menit upaya petugas menjinakkan hewan ini, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi beruk dengan menggunakan tongkat penjepit khusus dan mengevakuasi beruk dengan menutup mulutnya agar tidak membahayakan. Menindaklanjuti laporan bahwa ada beruk yang diternak mereka diambil dari kampung. Di kampung membuat onar, memecah-mecah segala barang peralatan orang lain, termasuk juga HP. Sekarang dibawa ke Palangkaraya di Bukit Raya 13. Di Bukit Raya 13 lagi dia bikin olah lagi, lepas sehingga masuk ke kandang orang, ke halaman orang tangkap, terus dibawa ke pemiliknya lagi, diserahkanlah ke pihak rescue damkar Kota Palangkaraya. Beruk yang berhasil dievakuasi kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa dan diserahkan ke BKSDA Kaltang. Dari Palangkaraya, Syahrul Mubarok dan Dede Septajaya melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi gelar rekonstruksi mantan anggota polisi yang membunuh dan rampok warga di Palangkaraya. Sering bikin resah warga, seekor beruk dievakuasi petugas damkar di Palangkaraya. Harga cabai di pasar Kota Palangkaraya semakin pedas. Harga cabai di pasar Kota Palangkaraya kembali merangkak naik. Cabai yang sebelumnya dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, kini naik harga menjadi Rp110.000 per kilogram.
Diduga kenaikan harga cabai ini karena minimnya jumlah pasokan, sehingga stok cabai di pasaran menjadi terbatas. Seperti terjadi di Pasar Besar Kota Palangkaraya. Dampak kenaikan harga cabai ini juga mempengaruhi daya beli warga, di mana normalnya warga membeli 1 kilogram, kini berkurang menjadi setengah kilogram. Selain itu, dampak kenaikan harga cabai membuat pasar sepi pembeli. Sri Mutiati, salah seorang pembeli, mengatakan akibat harga cabai yang tinggi membuat dirinya harus memikirkan kembali perekonomian dalam memenuhi kebutuhan pokok lain untuk kebutuhan sehari-hari. Harganya gimana sih, Bu? Naik daun. Berapa sekarang, Bu? 80. 80? Ya, lombok besar. Lombok besar. Kalau cabai rawitnya? Cabai rawitnya 110 apa 120 dah? 120 kayaknya. 120 ya. Gimana, Bu, dengan naiknya harga cabai ini, Bu? Ya, mau gimana lagi, namanya keperluan. Tetap jadi beli. Tapi gimana? Ekonomi gimana saat ini? Ekonomi kah? Ya, tidak baik-baik saja. Mungkin harapannya apa sih, Bu? Ya, semoga segera stabil aja harga-harga. Dikurangin, biasanya belinya 1 kilo jadi 1/4 aja atau gimana, 1 on gitu kan nggak apa-apa. Berarti terasa, Bu, ya naik? Iya, terasa banget lah, lebih separuh. Jadi naiknya langsung parah. Sementara menurut Rahmawati, salah seorang pedagang, mengatakan normalnya harga cabai di pasaran berkisar Rp50.000. Dan dampak kenaikan harga membuat pembeli banyak yang mengurangi jumlah pembeliannya. Normalnya berapa sih, Bu, harga cabai? Biasa normalnya 50, 60. Sekarang ada kenaikan 100.000 1 kilonya. Ada juga yang lebih? Ada yang baru metik kan bagus lah, segar 110. Sudah berapa lama kenaikannya, Bu? Setelah tahun baru 2 hari. Apa penyebab kenaikannya, Bu? Kendalanya nggak ada stoknya kayaknya. Ini bekas koloni apa air dalam nih. Oh, bekas banjir banyu dalam. Oh iya. Ya, pembeli biasa beli 2 kilo, setengah kilo. Biasa seperempat 1 on. Banyak gitu. Berkurang, Bu, ya? Berkurang. Warga berharap agar harga cabai di pasaran dapat segera normal, sehingga aktivitas warga untuk belanja kebutuhan pokok dapat stabil kembali. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Syahrul Mubarok melaporkan. Pengerjaan proyek pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH di 2 lokasi dalam kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas tak kunjung selesai. Padahal sesuai kontrak, 2 proyek senilai 8,4 miliar rupiah yang dikerjakan satu perusahaan tersebut harusnya selesai pada pertengahan Desember 2024 lalu. Proyek pembangunan ruang terbuka hijau yang berlokasi di hutan kota di depan RSUD Jalan Tambun Bungai menelan anggaran sebesar 2,4 miliar lebih. Sedangkan proyek di samping Adipura Kota Kuala Kapuas menelan anggaran 5,9 miliar lebih. Kedua proyek yang dibiayai dari dana bagi hasil dana reboisasi dikerjakan oleh satu perusahaan yaitu CV Maju Jaya dengan waktu pelaksanaan 100 hari kerja dan masa kontrak berakhir 14 Desember 2024 lalu. Adapun untuk progres pengerjaan proyek RTH yang molor ini untuk lokasi hutan kota baru mencapai 80%, sedangkan di lokasi Simpang Adipura baru terrealisasi 70%. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Carolina, mengatakan, menurut keterangan dari pihak pembangun proyek, keterlambatan pengerjaan proyek ini dipengaruhi cuaca dan keterlambatan material. Kegiatan ini sudah 80% sudah dilaksanakan dan untuk Adipura sudah 70% sudah dilaksanakan. Jadi ini soalnya ada keterlambatan melihat cuaca, mungkin salah satunya, sehingga mungkin keterlambatan itu kami perpanjangkan sesuai dengan koordinasi kami perpanjangkan selama 50 hari dengan konsekuensinya ada denda sebesar yang disampaikan tadi seperti 1.000 tiap harinya. Ya, kami menekankan itu, Bu. Tambah personil, tolong padatkan disiplin untuk jam kerjanya.
Ya, mungkin jam lembur juga. Terkait hal tersebut, pihak pemerintah Kabupaten Kapuas memberikan perpanjangan waktu selama 50 hari kalender dengan konsekuensi denda 1/1000 nilai kontrak per harinya. Dan jika setelah 50 hari juga tidak selesai, maka akan dilakukan pemutusan kontrak. Dari Kabupaten Kapuas, Syahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan. Hujan dengan intensitas tinggi disertai dengan angin kencang mengakibatkan sebuah pohon yang berada di Jalan Malijo, Kelurahan Madurejo, tumbang dan menimpa kabel listrik dan menutup sebagian ruas jalan. Hujan yang terjadi selama kurang lebih 1 jam ini membuat arus lalu lintas pengendara kendaraan menjadi terganggu karena pohon tumbang menutup sebagian ruas jalan. Untuk mengurai arus lalu lintas, petugas gabungan dari BPBD, Damkar, dan PLN akhirnya melakukan pemotongan pohon yang menutup ruas jalan dan melakukan pembenahan terhadap kabel listrik yang terkena dampak pohon tumbang. Kepala BPBD Kota Waringin Barat, Syahruni, mengatakan agar warga masyarakat mewaspadai dampak buruk dari cuaca ekstrim, seperti pohon tumbang dan angin puting beliung. Berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG itu, tanggal 31 Desember sampai 5 Januari itu memang kondisi cuaca cukup ekstrim. Tetapi walaupun itu sudah berakhir kemarin tanggal 5, kemungkinannya untuk ke depan cuaca ekstrim ini masih akan terjadi. Nah, ini agar masyarakat cukup waspada dan berhati-hati bila pada saat cuaca ekstrim, kami himbau supaya memperhatikan jalur-jalur yang memang rawan pohon tumbang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya dampak buruk dari cuaca ekstrim, masyarakat diimbau agar tidak berteduh di bawah pohon dan menghindari area terbuka yang berpotensi menjadi angin puting beliung. Dari Kota Waringin Barat, Syahrul Mubarok dan Muhammad Ihsan melaporkan. Arus balik Natal dan Tahun Baru melalui Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya masih terjadi. Sejumlah pesawat dari Bandara Juanda, Surabaya membawa ratusan penumpang. Dan sebagian penumpang merupakan warga yang baru pulang dari liburan di Pulau Jawa. Setelah berada di ruang kedatangan, para penumpang terlihat antre mengambil barang yang diturunkan dari bagasi pesawat. Aryani, salah satu warga Palangkaraya yang baru menyelesaikan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru, mengatakan ia bersama suami merayakan Natal bersama anak, menantu, dan cucu, serta keluarga lainnya di Kota Batu, Jawa Timur. Sedangkan untuk Tahun Baru, mereka merayakannya di Kota Yogyakarta. Pada hari ini mungkin sudah merupakan puncak kembalinya wisatawan ke Palangkaraya karena sudah mulai hari kerja. Terasa sekali padatnya di bandara ini. Harus kembali ke Palangkaraya. Perjalanan kemana aja kemarin, Bu? Kami Batu ke Surabaya, ke Batu, terus kembali ke Batu dan ke Surabaya. Pesawat penuh, rasanya tidak ada bangku yang kosong di pesawat. Aryani menambahkan pesawat yang menerbangkannya dari Bandara Juanda, Surabaya terisi penuh dan sebagian penumpang adalah warga Palangkaraya yang pulang kampung setelah merayakan Natal dan Tahun Baru di Pulau Jawa. Dari Palangkaraya, Syahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kalista Gloria beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.